Hipertensi merupakan salah satu gangguan kesehatan di mana tekanan darah berada di atas normal. Jika tidak ditangani dengan tepat, justru dapat menyebabkan kegawatan. Menjaga asupan makanan yang dikonsumsi menjadi sebuah keharusan bagi Anda yang memiliki tekanan darah tinggi. Lantas, benarkah pemilihan menu sarapan dapat membantu menurunkan tekanan darah? Simak pembahasannya oleh Dr. Ferawati Sudarma, spesialis gizi klinik berikut ini. Sama seperti orang sehat lainnya, setiap penderita hipertensi diharuskan atau direkomendasikan untuk mendapat sarapan pagi. Hal tersebut akan memenuhi kebutuhan penderita hipertensi mulai dari pagi, siang, dan malam secara teratur dan juga merata. Dan tentu saja akan mengurangi nafsu makan yang berlebihan ketika siang hari atau di kemudian harinya. Mengonsumsi makanan favorit tentu sangat menyenangkan, namun bagi Anda yang memiliki hipertensi harus menjaga asupan makanan yang Anda konsumsi. Lantas bagaimana ya pola makan yang harus dijalani oleh orang dengan hipertensi? Yang pertama, rekomendasi dari American Heart Association mengatakan bahwa untuk setiap penderita hipertensi memperhatikan jumlah kalori yang dikonsumsi. Karena jumlah kalori yang berlebihan akan membuat orang tersebut menjadi overweight bahkan obesitas. Peningkatan berat badan yang berlebihan menjadikan orang obesitas, maka resiko mengalami hipertensi akan lebih tinggi. Jadi nomor satu, kendalikan kalori yang dikonsumsi setiap orang, terutama penderita hipertensi. Yang kedua tentu saja adalah asupan garam tidak boleh berlebihan. Garam tersebut biasanya tidak akan berlebihan jika kita menambahkan secara alami. Nah, biasanya natrium tersebut tersembunyi dalam makanan-makanan olahan. Contohnya adalah sosis, nugget, kemudian roti, kue, dan juga keripik atau juga kerupuk. Hal tersebut tentu saja tidak direkomendasikan untuk penderita hipertensi. Berikutnya adalah untuk mengonsumsi buah dan sayur. Sayur yang dimaksud di sini bukan jagung dan juga bukan kentang. Konsumsi sayur dan buah yang cukup akan menurunkan resiko seseorang untuk mengalami hipertensi. Berikutnya adalah untuk mengonsumsi lemak yang sifatnya sehat, yaitu MUFA dan PUFA, atau menghindari penggunaan minyak untuk menggoreng yang berasal dari minyak tropik. Contohnya adalah minyak kelapa dan juga minyak kelapa sawit. Gunakanlah minyak yang sehat seperti minyak canola, sunflower, safflower, dan juga minyak zaitun. Dan yang terakhir, konsumsi dari protein yang sifatnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya adalah biji-bijian dan juga kacang-kacangan. Jangan lupa ternyata penambahan saus tomat, saus tiram, kemudian juga kecap manis, kecap asin, juga perasa seperti kaldu itu juga menambah natrium dalam makanan yang kita konsumsi. Jadi, gunakanlah bahan-bahan tersebut dengan bijaksana sehingga kita tidak mengalami peningkatan tekanan darah. Bagaimana? Sudah sangat jelaskan bahwa pola makan yang sehat dapat membantu mengontrol tekanan darah Anda. Dr. Vera akan memberikan menu sehat bagi Anda yang memiliki tekanan darah berlebih. Apa saja bahannya? Dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak. Nah, setelah tadi kita mendengar makanan apa yang direkomendasikan untuk penderita hipertensi, kali ini saya mencoba menggunakan bahan makanan yang biasa kita masak sehari-hari dengan cara yang sehat untuk penderita hipertensi. Kita akan membuat makanan yang mudah, yaitu sop ayam. Tentu ibu-ibu sudah biasa kan membuat sop ayam ini. Nah, sekarang kita buat bagaimana sih cara membuat sop ayam yang sehat dan juga aman untuk penderita hipertensi. Yang pertama tentu saja kita memberikan atau menyiapkan tumis dari bawang merah, bawang putih sesuai dengan selera. Kemudian untuk tumisan tadi seperti yang kita sudah bahas, maka sebaiknya menggunakan minyak-minyak yang alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan menghindari penggunaan minyak kelapa sawit atau minyak kelapa. Yang kedua adalah kita siapkan bahan-bahan sayur-sayurannya sesuai dengan selera, tetapi yang umum digunakan adalah seperti ini: wortel, kentang, buncis, kemudian ada kol dan juga daun bawang dan juga seledri. Kemudian sebagai proteinnya kita menggunakan ayam. Ingat tadi untuk ayam kita pilih bagian ayam yang rendah lemak dan juga bagian yang tidak terlalu berminyak. Dan untuk melengkapi rasa kita memberikan tambahan dari garam. Kemudian kita tambahkan juga gula. Dan juga kita tambahkan lada.
Khusus untuk garam, saya kembali mengingatkan bahwa untuk menderita hipertensi memang dianjurkan mengurangi garam. Untuk yang mengalami tekanan darah tinggi, sebaiknya pemberian garam atau konsumsi garam dalam sehari yaitu sebanyak setengah sendok teh. Nah, kalau kita lihat di sini, setengah sendok teh adalah sebanyak ini. Nah, kita akan mulai pembuatannya. Ya, kita siapkan. Setelah air mendidih, kita masukkan pertama adalah tumisan dari bawang merah dan bawang putih. Cukupnya. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan wortel dan buncis terlebih dahulu dan juga kentang. Nah, sesuai dengan yang tadi kita sudah bahas bahwa beberapa protein hewani itu mengandung cukup tinggi natrium. Contohnya seperti ayam atau juga seafood. Bahkan penggunaan bakso, kemudian juga sosis itu lebih tinggi kandungan natriumnya. Jadi hati-hati dalam kita menggunakan bahan-bahan tersebut. Kita masukkan sesuai dengan selera, yaitu ayam ke dalam campuran rebusan ini. Penambahan perasa seperti kaldu ayam, kemudian kaldu jamur, sebenarnya kita berarti menambahkan natrium juga di dalam masakan kita, sehingga itu juga perlu dipertimbangkan sebelumnya. Semua bahan makanan, terutama yang mengandung tinggi natrium, ketika mengalami proses pemasakan seperti perebusan, itu akan mengeluarkan natrium, dan natrium tersebut akan larut ke dalam kuah dari makanan tersebut. Sehingga sebaiknya apabila pemirsa mengonsumsi makanan di restoran misalnya, mungkin akan lebih baik apabila kuahnya tidak dikonsumsi, hanya mengonsumsi makanan dari makanan utamanya saja. Jadi sebaiknya apabila pemirsa dengan riwayat hipertensi mengonsumsi makanan di restoran misalnya, sebaiknya tidak mengonsumsi kuahnya, karena disitulah natrium akan berada. Nah, bisa dilihat di sini sudah mengalami perubahan warna, ya. Sari bahan makanan seperti vitamin-vitamin yang larut air itu akan larut di dalam kuahnya. Nah, sebaiknya sebelum kita memasukkan berbagai macam bahan tambahan seperti gula, garam, dan juga lada, kita melakukan pencicipan terlebih dahulu. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa natrium-natrium tersebut akan larut ke dalam kuah dari sop tersebut. Kan? Sudah mulai berasa, jadi kita tambahkan hanya secukupnya saja. Kemudian gula. Kita aduk sebentar, dan terakhir kita masukkan kol dan juga daun bawang dan seledri. Sebaiknya ketika kita mau memasukkan bahan tadi, memang kita melakukan pencicipan terlebih dahulu. Dengan cara tersebut, maka lidah kita belum terpapar oleh bumbu-bumbu tersebut dan lebih sensitif tentu saja. Khusus untuk penderita hipertensi, sebaiknya setelah makanan sudah matang, itu kita melakukan pengambilan atau pemisahan terlebih dahulu. Baik. Kita siapkan di meja makan. Dan untuk penderita hipertensi, kembali dilakukan pencicipan terlebih dahulu. Jika merasa kurang garam, baru diambil tambahan garam dari porsi garam yang sudah tersedia untuk sepanjang hari. Jadi saya ambil sedikit, seperti ini. Nah, kan dengan cara demikian, maka takaran garam yang kita berikan dalam makanan menjadi terukur dan juga sesuai dengan rekomendasi. Jatah setengah sendok garam tadi akan diberikan untuk sepanjang hari ya. Lebih baik apabila jatah garam harian itu tersisa, sehingga konsumsi dari natrium tidak berlebihan dan aman untuk penderita hipertensi. Selebihnya untuk keluarga besar yang lainnya bisa ditambahkan garam sesuai dengan selera. Nah, itu tadi cara penambahan garam yang tepat untuk penderita hipertensi. Saya Dr. Ferawati Sudarma, MGC SPGK untuk Hidup Sehat Plus.